Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memelihara kami. Di saat kami akan membaca firman, memohon tuntunan Roh Kudus dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, dalam bayang-bayang salib. Ayat renungan diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri, karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pemikiran ini akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Sekarang, pengudusan menonjol di dunia keagamaan, dan bersamaan dengan itu roh meninggikan diri sendiri, dan ketidakpedulian kepada hukum Allah yang menandakannya sebagai yang asing bagi agama Alkitab. Para penganjurnya mengajarkan bahwa penyucian adalah pekerjaan seketika, sekejap, oleh mana melalui iman saja mereka memperoleh kekudusan yang sempurna. Percaya saja, kata mereka, dan berkat menjadi milikmu. Tidak diperlukan usaha-usaha lebih jauh di pihak si penerima. Pada waktu yang sama mereka menyangkal wewenang dan kekuasaan hukum Allah, dan mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan dari kewajiban memelihara hukum-hukum atau perintah-perintah itu. Tetapi, apakah mungkin bagi mereka menjadi kudus sesuai dengan kehendak dan tabiat Allah, tanpa menyesuaikan atau menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip atau hukum Allah, yang adalah pernyataan sifat dan kehendaknya, dan yang menyatakan apa yang menjadi kesukaan baginya? Keinginan kepada agama yang gampang, yang tidak menuntut suatu perjuangan, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada perpisahan dengan kebodohan dunia ini, telah membuat ajaran iman, hanya iman, menjadi ajaran atau doktrin yang populer. Tetapi, apakah yang dikatakan oleh firman Allah? Kesaksian firman Allah menentang ajaran iman tanpa perbuatan yang menjerat itu. Bukanlah iman yang hanya menuntut kemurahan surga tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat atas mana kemurahan diberikan. Ini hanyalah dugaan, karena iman yang sejati berdasarkan janji-janji dan syarat-syarat Alkitab. Jangan seorang pun menipu diri sendiri dengan kepercayaan bahwa mereka dapat menjadi kudus, sementara dengan sengaja melanggar salah satu tuntutan Allah. Perbuatan dosa yang diketahui atau disengaja mendiamkan suara roh dan akan memisahkan jiwa dari Allah. Kita tidak dapat mengatakan seseorang suci tanpa mengukurnya dengan satu-satunya standar kesucian, baik di surga maupun di dunia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 493-494. Mari berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari. Terima kasih untuk firman-Mu, kami boleh membaca, dan ini boleh menjadi perenungan bagi kami. Ketika kami hidup dalam bayang-bayang salib, kami boleh tinggalkan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan telah teladani. Dan biarlah bukan hanya percaya saja, tetapi kami pun harus bertindak mengikuti aturan hukum yang sudah Engkau berikan. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus agar kami sanggup menghidupkan kehidupan kebenaran sesuai dengan hukum kasih-Mu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul malam hari ini.
Biarlah Tuhan memberikan jalan. Tuhan yang melakukan yang terbaik ketika umat-umat Tuhan datang mengadu kepadamu. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.